Bagaimana tentang teori yang mengatakan kalau Shirohige juga berasal dari ras ini, ras Buccaneer maksudnya, kalau dilihat dari sisi fisik? Bisa jadi Joy Boy terdahulu juga. Oke, jadi setelah di beberapa chapter sebelumnya terungkap kalau Kuma ini adalah ras Buccaneer, yang mana di beberapa chapter sebelumnya juga pernah disebutkan oleh Jewelry Bonnie kalau si Kuma ini tuh berasal dari ras yang spesial. Kemudian muncullah teori-teori atau tebak-tebakan atau pencocok-cocokan kalau karakter-karakter berbadan besar itu bisa saja merupakan Buccaneer juga, salah satunya adalah Shirohige. Yang mana sih katanya memiliki beberapa ciri fisik yang mirip dengan Kuma, mulai dari badannya yang besar, habis itu dagunya juga gitu ya, menandakan kalau ini ras Buccaneer. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana nih tentang teori itu, apakah mungkin maksudnya masuk akal nggak atau liar nggak tahu ya. Seperti yang biasa aku bilang, kalau misalnya teori ya atau tebak-tebakan itu masuk akal atau liarnya itu tergantung yang baca ya. Ada sebuah teori One Piece gitu ya kan yang menurut banyak orang itu masuk akal, tapi ada yang beranggapan liar. Begitu juga sebaliknya. Ada teori di One Piece yang menurut banyak orang liar, tapi ada yang nganggap itu masuk akal, cocok loginya ya. Kalau aku sendiri secara pribadi kalau ada teori yang kayak gini ya, pertama nggak heran ya, ini biasanya aku bilang itu teori tematik ya kan yang berhubungan dengan berhubungan dengan baru terungkapnya, jadi yang lain ngikut kayak dulu ya kan waktu buah iblisnya Luffy terungkap Mythical Zoan gitu, semuanya diteoriin ya, buah-buah iblis itu diteoriin Mythical Zoan hampir semuanya ya. Begitu juga waktu zamannya kloningan, ketika terungkap kalau si Stussy itu adalah kloningan dari Buckingham Stussy, Ibunda Weevil, langsung beberapa karakter yang lain langsung diteorikan kloningan juga. Nah, sama juga kayak si Kuma ini, waktu dia terungkap dia berasal dari ras Buccaneer. Jadi nggak heran kalau muncul lagi teori kalau oh yang gede-gede badannya ini Buccaneer juga nih kayaknya gitu ya. Memang kalau dilihat dari ciri fisik ya mirip sih, cuma bener atau enggaknya nggak tahu. Ya kan sampai sejauh ini nggak ada penyebutan kalau Shirohige itu adalah Buccaneer. Jadi untuk saat ini hal ini masih pure pencocok-cocokan doang ya. Bisa aja nanti terbukti benar, bisa aja kagak terbukti sama sekali sampai akhir cerita One Piece. Dan kalau berbicara ciri fisik yang disebutkan sendiri ataupun ciri biologis dari ras Buccaneer, itu seingatku ya, satu-satunya penyebutan ciri fisik dari ras Buccaneer itu adalah oleh si Ivankov, yang mana dia menyebutkan kalau si Kuma itu memiliki darah raksasa. Nah, kemudian dari ciri yang ditunjukkan tapi kagak disebutin yaitu mereka ini berbadan besar karena Kuma badannya besar dari kecil kan. Nah, belum lagi si badan bapaknya juga kayak gitu. Ya, maksudnya lebih besar daripada manusia biasa tapi lebih kecil daripada raksasa pada umumnya. Sampai sejauh ini nggak ada tuh penyebutan di dalam komik ya kalau Ras Buccaneer ini adalah orang yang bertubuh besar, terus memiliki dagu yang rata misalnya kayak Shiroge atau Kuma. Di dalam komik sih seingat tuh nggak ada yang kayak gitu, tapi kalau ada tolong benerin di kolom komentar. Nah, terus juga apakah setiap mereka yang berbadan besar tapi bukan raksasa di dunia One Piece itu adalah Buccaneer? Ada lagi satu ciri yang membedakan mereka yang berbadan besar ini dengan ras Buccaneer, yaitu darahnya. Si Kuma itu ketahuan dia seorang ras Buccaneer gara-gara dokter yang di tempat kelahirannya itu ya. Itu tahu mengenai darahnya gitu loh, darah si Kuma ini. Jadi untuk mengetahui orang-orang yang berbadan besar apakah dia Buccaneer atau tidak, itu harus dites dulu darahnya ya. Nggak serta-merta oh badannya besar nih. Badannya lebih besar daripada manusia biasa, terus lebih kecil daripada raksasa umumnya, Buccaneer fix 100% ya. Belum tentu, harus dites dulu darahnya ya, karena di Marine sendiri banyak aja tuh karakter yang badannya besar tapi bukan raksasa gitu ya kan. Terus bagaimana dengan hubungannya dengan Joy Boy? Oke ya. Jadi tentang Joy Boy ini menarik. Kalau kalian coba ketik di pencarian mungkin di Google gitu ya, ketika kalian mengetik Joy Boy, itu banyak yang tampil Joy Boy itu adalah sosok berbadan besar, bisa dibilang kayak raksasa gitu, dan bertopi jerami. Menariknya tentang sosok Joy Boy ini sampai sejauh ini yang kayak gini ini adalah fan art. Di dalam komik itu sama sekali belum ada pernah penyebutan, itu per chapter 1098 ya. Belum ada sama sekali penyebutan kalau Joy Boy itu adalah seorang raksasa yang memiliki topi jerami. Kalau ada kalian ngelihat gambar-gambar kayak gini tentang Joy Boy, itu masih fan art sampai sejauh ini ya. Kemungkinan ini adalah gara-gara adegan ini ya, yang mana Im itu menuju suatu ruangan dan di ruangan tersebut itu ada topi jerami. Ngelihat dari ukurannya ini kayaknya besar gitu loh. Akhirnya muncullah sebuah teori kalau topi tersebut milik Joy Boy, dan Joy Boy ini adalah seorang raksasa yang dulu pernah memiliki topi jerami.
Nah, jadi ini mungkin awal mula Buccaneer dihubung-hubungkan dengan Joy Boy ini ya. Dengan karena dulu ada tuh teorinya sampai sekarang ya. Coba kalian ketik aja tuh di Google, ketik Joy Boy, biasanya muncul gambar kayak gitu, yang kayak tadi. Kemudian di sini ada yang menarik juga dari perkataan Saturn tentang Buccaneer ya, bahwa Kuma adalah keturunan dari klan yang melakukan kejahatan di masa lalu, kejahatan melawan world government. Sampai sejauh ini nggak dikasih tahu tuh kejahatan di masa lalu mereka apa ya. Tapi world government di dunia One Piece itu cukup unik memandang sebuah kejahatan. Bagi mereka, terlahir sebagai anak sang raja bajak laut aja itu adalah sebuah kejahatan ya. Jadi nggak heran kalau misalnya klan Buccaneer ini itu melakukan sebuah kejahatan tapi dari sudut pandang world government. Mungkin aja nih, mungkin aja kejahatan yang dimaksud itu karena para ras Buccaneer ini itu merupakan keturunan dari Joy Boy. Mungkin ya, mungkin. Makanya ras Buccaneer ini memiliki sebuah cerita yang turun-temurun, yaitu tentang pejuang pembebasan bernama Nika. Bagaimana kalau kisah Nika ini, karena memang pendahulu mereka itu adalah Joy Boy terdahulu. Yang ada teorinya mengatakan kalau Joy Boy terdahulu itu memiliki kekuatan Boy Bliss Hito-Hitonomi model Nika. Tapi menurutku ini kayaknya bisa kita lihat ya dari omongannya si Zunisha gitu. Yang setelah genderang kebebasan itu bunyi dan dia merasakan sensasi masa lalu, dia bertemu kembali dengan Joy Boy. Tapi ya kembali lagi mengenai teori kalau Shirohige itulah Buccaneer. Sampai sejauh ini tuh teori yang berasal dari pencocok-cocokan yang mana kebenarannya itu masih belum terungkap. Bisa aja ini emang cuma pencocok-cocokan murni aja gitu ya, biar ngepas-ngepasin aja.